Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Alis Su yang sedikit menegang, dan Taiji Tu tersebar di udara tipis, membuat dua lampu asap dan dengan cepat mendekati pendekar pedang terkemuka. Pihak lain hanya merasa bahwa dua kekuatan yang tak terhindarkan mengurungnya sampai mati, tidak mampu bersaing sama sekali. Semakin berjuang, semakin ketat kekuatan pengikatnya. Sungguh kekuatan yang menakutkan, teknik macam apa yang orang ini gunakan? Ilmu pedang sudah sangat kuat, tetapi metode lain tidak ada habisnya. Tidak ada orang seperti itu dalam kecerdasan, siapa dia? Pendekar pedang pertama ditangkap, dan semua orang di belakangnya ingin menyelamatkan mereka. Mereka sudah memulai pertempuran mereka, tetapi melihat bahwa Su yang tidak memandang orang-orang ini secara langsung. Dengan gelombang cahaya lengan panjangnya, ada banyak hal yang tekanan di bawah awan. Itu muncul dari udara tipis, seperti badai yang segera menyerbu orang-orang ini. Jika kamu tidak pergi, kamu semua akan tinggal bersamanya. Lawan tidak punya pilihan selain melirik Su Yang dan dengan cepat berbalik. Saya telah mengkonfirmasi sorot mata saya, ini benar-benar bukan seseorang yang bisa saya kalahkan. Dalam sekejap mata, krisis dengan mudah diselesaikan oleh Su Yang sendirian. Yuan Haotian menyaksikan seluruh proses, dan dia penuh dengan emosi di dalam hatinya. Saya membesarkan seluruh kultivator di gereja Presbiterian. Pada akhirnya, kelompok sampah ini bahkan tidak dapat mencapai jari kaki Su Yang. Bidang kultivator benar-benar tidak terlalu bagus. 2 atau 3 master top layak untuk ribuan pasukan. Kekuasaan. Ledakan. Orang ini juga tidak tahu tangan dan kaki apa yang digerakkan oleh Su Yang. Seluruh orang jatuh lemah di depan naga seolah-olah kehabisan esensi. Seekor anjing mati umumnya berbaring tak bergerak di perutnya. Liga Pedang Jin Utara, mengapa kamu berulang kali mengincarku Kekaisaran Yuanyang? Karena pembuluh darah naga, para pemimpin dari berbagai garis aliansi pedang berkumpul secara pribadi beberapa hari yang lalu. Dikatakan bahwa mereka telah memperoleh rahasia tentang 9 pembuluh darah naga. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Pada mereka yang ingin menyusup ke Kekaisaran Yuanyang untuk mencuri harta karun naga, kemudian naik lebih dulu, jadi mereka memulai ide tentang keluarga kerajaan kekaisaran. Jelaskan lagi masalahnya secara terus terang, inilah satu-satunya cara baginya untuk terhindar dari penderitaan darah dan daging. Su yang tidak memandang Yuan Haotian, tetapi saling memandang dengan Bai Lian Sue, rekan setimnya di kereta di belakang. Tidak ada keraguan bahwa seharusnya ada sesuatu yang menarik bagi mereka di Liga Pedang Jin Utara. Tidak ada yang menarik orang-orang Su yang selain mengendalikan rahasia Dragon Chang. Membunuh. Begitu perintah dingin Yuan Haotian keluar, orang-orang di aula penatua di sebelahnya sepertinya ingin melakukannya dengan bersemangat. Tunggu sebentar. Su yang dengan lembut menjentikan lengan bajunya, dan nafas para ahli alam langit gua ini langsung runtuh. Dia memiliki nilai yang lebih besar. Bersandar di depan orang ini, Su yang menempelkan satu telapak tangan ke atas kepala semua orang, menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk mengambil jiwa pihak lain. Menggunakan metode pencarian jiwa, dia bisa melihat beberapa wajah yang dikenal di aula yang lebih tua, dan pada saat yang sama orang-orang yang tersenyum memanggil 3 nama satu persatu. Bagaimanapun, Yuan Haotian adalah seorang kaisar, sangat pintar, dia hanya melihat Su Yang dan tahu apa yang dia maksud dengan memanggil nama-nama akrab ini. Nama yang dapat ditemukan di benak orang yang membunuhnya secara alami adalah hantu batin yang bersembunyi di sebelah Yuan Haotian. Kalian bertiga, apakah kamu tidak ingin keluar dan menjelaskan sesuatu? Yang membuat Yuan Haotian marah adalah bahwa 3 nama yang disebutkan Su Yang adalah pendeta terpenting gereja Presbiterian, tetapi sekarang. Ini adalah akhir dari masalah ini, kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan, lakukanlah. Ketiga tetua secara bersamaan menyerang Yuan Haotian, kali ini Su Yang tidak bergerak, dan Yuan Haotian secara pribadi mengurus ketiga sisa itu. Energi pengawal yang mengerikan itu melonjak seketika, Yuan Haotian mencabut pedang naga emas dari kursi, pedang itu beringsut secara horizontal, dan memotong kepala 3 orang di tempat. Ambil persembahan saya, nikmati sumber daya gereja Presbiterian saya,
Tetapi khawatir akan membunuh saya setiap hari, inilah anjing baik yang saya besarkan. Yuan Haotian menyeka tangannya, bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tidak bisa menahan nafas beberapa kali. Akhirnya, lanjutkan di jalan. Yuan Haotian mengeluarkan perintah, hanya untuk menyadari bahwa timnya telah terfragmentasi. Bukankah sayang untuk pergi ke puncak Qianyun seperti ini? Melihat Su yang melambaikan tangannya yang besar, pasukan Dewa Perang kuno yang terpencil yang telah dipersiapkan untuk waktu yang lama datang ke bidang penglihatan para prajurit. Yang mulia, ini adalah pasukan penjaga yang saya persiapkan untuk Anda. Saya tidak tahu, tetapi apakah itu layak untuk barisan Kaisar Yuanyang? Yuan Haotian terkejut, dan dia merasakan perasaan membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pasukan tentara yang ketat namun memancarkan di sekelilingnya. Tampaknya setiap prajurit yang tampak biasa dalam tim ini seperti seorang jenderal yang tak terkalahkan dalam pasukannya, dan prajurit helm kuno yang paling mencolok menunggangi kuda-kuda tinggi, masing-masing memiliki puncak jiwa, kekuatan. Dari mana kamu mendapatkan tim seperti itu? Itu membuatku merasa sulit untuk bertarung. Tatapan mata Su yang telah berubah dari syok menjadi pemujaan. Yuan Haotian akhirnya belum menemukan sampai sekarang bahwa Su yang seperti dewa di depannya, di luar jangkauan. Karena latar belakang orang ini telah lama melampaui batas yang bisa dia lihat sebagai seorang kaisar. Kelompok itu terus bertarung di jalan seperti ini, kali ini, sampai kaki puncak Qianyun 2 hari kemudian, tidak ada yang datang mengganggu. Di bawah puncak Qianyun, terdapat dataran yang sangat luas ribuan mil, areanya begitu luas hingga sangat mempesona. Dan ketika tim Kekaisaran Yuanyang tiba, semua kereta dan kuda dari 4 kerajaan lainnya di 3.000 daoso sudah ada di sana. Kekaisaran Xuanyuan di timur memimpin 10.000 kuda dan berhenti di timur di kaki gunung. Kerajaan Hanyue di barat, memimpin 5.000 pria dan kuda ke pos di barat. Dua sisanya adalah Kekaisaran Alsa dan Kekaisaran Jin Utara, yang menempati wilayah utara dan selatan. Kekaisaran Yuanyang adalah yang paling istimewa di sini. Ribuan tentara datang dari langit. Alasannya sederhana, setiap prajurit di seluruh tim ini adalah biksu yang kuat, dan di bawah pemicu formasi berbaris khusus, mereka semua memiliki kemampuan terbang untuk waktu yang singkat. Ketika singa muncul di kaki gunung hari itu, semua tentara dan siswa yang berpartisipasi dari 4 kerajaan benar-benar tercengang. Ya Tuhan! Apakah mereka benar-benar yang disebut ayam lemah Kekaisaran Yuanyang? 1000 biksu? Bagaimana ini mungkin? Kejutan yang tak terkatakan tertulis di wajah semua orang tidak tahu bahwa yang diinginkan Su Yang adalah efek blockbuster seperti itu. Hahaha! Yang mulia benar-benar memiliki kekuatan untuk mencapai langit. Anda melihat mata orang-orang di 4 kerajaan mereka, semuanya tercengang. Seluruh pasukan 1.000 orang semuanya adalah biksu dengan dasar kultivasi. Melihat di seluruh Taozo, siapa yang berani tidak kagum? Seperti yang diketahui semua orang, ribuan orang ini adalah tentara Dewa Perang kuno yang dipindahkan dari makam Kaisar Longzang oleh Su Yang, yaitu 100 prajurit yang pernah disegel di dalam patung-patung batu. Munculnya sekelompok orang seperti itu sudah membuat kesombongan Kekaisaran Yuanyang melampaui semua kekuatan yang ada. Ledakan. Su yang menjabat tangannya dengan ringan, dan jenderal kuno terkemuka mengangkat tombak di tangannya, dan seluruh tim menabrak udara, mengejutkan gelombang udara tirani yang tak tertandingi yang menyapu daerah sekitarnya. Tim kereta dan kuda dari 4 kerajaan menjadi gelisah ketika angin mendengar angin, dan semua kuda menjerit dan mundur secara naluriah. Arogansi saja benar-benar luar biasa. Bagaimana bisa seperti ini? Kekaisaran Yuanyang baru saja kehilangan urat naganya dan dikepung oleh banyak sekte. Itu sudah karena masalah internal dan eksternal. Bagaimana penampilan agung ini lahir? Mungkinkah dikatakan begitu, ini adalah fondasi sebenarnya dari Kekaisaran Yuanyang? Sulit untuk mengatakan apakah itu macan kertas atau bukan. Anda harus menunggu hingga pertandingan untuk melihat perbedaannya. Bagaimanapun, kekuatan akademi dapat menunjukkan latar belakang dan masa depan suatu negara. Beberapa guru besar yang tersembunyi di jajaran 4 kerajaan membicarakannya. Hanya satu poin yang mencapai konsensus. Tim Kekaisaran Yuanyang di depan mereka benar-benar menjadi pusat perhatian dan sudah bisa menempati peringkat pertama di antara 5 kerajaan.
Dengan kedatangan Kekaisaran kelima, semua tim yang berpartisipasi dari 5 kerajaan sudah ada, dan Gunung Qianyun dengan cepat memberi umpan balik. Kepala sekte turun pada saat yang sama untuk menyambut tim dari semua cabang ke gunung. 5 susunan teleportasi yang kuat menyala pada saat yang sama, diselimuti oleh tim-tim dari berbagai vena. Ya Tuhan, sekte Seribu Awan ini sangat kejam. Satu lingkaran sihir dapat mengirimkan ribuan orang pada saat yang sama, bukankah itu terlalu dibesar-besarkan? Long Kun sedikit tertegun saat ini, dan benar-benar terpana ketika dia melihat cahaya biru bersinar di kaki seluruh tim kerajaan. Tanyakan pada diri Anda sendiri bahwa Kekaisaran Yuanyang tidak memiliki pencapaian seperti itu. Mereka adalah salah satu dari 3 raksasa paling bergengsi dari 3.000 sekte Daozo. Pemandangannya tetap netral dan merupakan kekaguman umum dari seluruh Daozo. Latar belakang mereka tidak sebanding dengan tingkat budidaya kekaisaran. Selain itu, 5 sekte semua akademi telah mendaki gunung terlebih dahulu, dan diperkirakan tidak akan lama sebelum kompetisi resmi dimulai. Setelah penjelasan Bai Lian Sui, Long Kun mengangguk dengan serius, hanya untuk merasakan ringan di bawah kakinya, dan formasi teleportasi benar-benar mengangkat tim yang terdiri dari ribuan orang, dan segera mengirim semua orang ke puncak utama Qianyun. Alasan mengapa urat ini dinamai Qianyun adalah karena Qianyunzong di bawah aula Qianyun, yang diklaim mampu menampung 1000 awan putih, menunjukkan betapa kecilnya kuil di atas puncak awan. Setelah mencapai puncak, semua orang benar-benar mengerti. Itu apa yang agung dan luar biasa. Setelah mendarat dengan mantap, 5 kerajaan diatur di selatan alun-alun aula utama, dan akademi yang didukung oleh 5 sekte utama terdaftar di utara. Kelima sekte ini juga mengejutkan barisan tim Kekaisaran Yuanyang dalam perjalanan ini. Seorang pembudidaya 1000 orang? Ya Tuhan! Tampaknya Kekaisaran Yuanyang sama sekali tidak digosipkan oleh dunia luar. Aku tidak bisa berpikir Yuan Haotian sesederhana itu. Saat perwakilan dari 10 akademi teratas dari 3.000 negara bagian Daozo berada di tempat, cahaya biru tiba-tiba turun dari atas 9 langit. Orang ini berada dalam sosok abadi dengan janggut dan rambut putih tetapi penuh semangat, dan cahaya masuk. Matanya seterang bintang di langit. Orang ini adalah penguasa sekte Qianyun, angin berburu Qianyun yang dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di 3.000 Daozo. Su yang menyapu matanya dengan saksama, kultivasi orang ini telah mencapai tingkat menengah transformasi dewa. Bagaimana dia bisa menjadi karakter yang kuat? Namun jika dibandingkan dengan Su Yang, kakak laki-laki Su Yang yang dapat membunuh bahkan naga perak juga dapat menekan lawan. Taozen Yunzong, selamat datang semuanya. Kali ini, 10 akademi teratas benar-benar master berkumpul, dan naga akan pergi ke laut. Saya melihat atmosfer semua pihak juga cukup dalam, saya percaya ini akan menjadi permainan yang luar biasa. Adapun aturannya, atau seperti sebelumnya, setiap akademi mengirim 2 tim untuk bersaing dalam 5 grup, secara acak menarik undian untuk sistem eliminasi. Tahun ini, Qian Yunzong bersiap untuk tempat pertama dengan hadiah yang sangat murah hati. Di sini, saya akan menjualnya dulu dan menunggu final-final. Sebelum kita mulai, saya akan menunjukkan hadiah spesifiknya. Mari kita undang perwakilan dari masing-masing tingkatan untuk menarik undian. Awalnya, Long Kun mendapat kesan bahwa kompetisi berskala besar akan memiliki sistem kompetisi yang rumit. Dia masih bisa makan dan minum di Qianyunzong ini selama beberapa hari. Sekarang sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Penjelasan Yuan Haotian adalah bahwa sekte 1000 awan ini terletak di transisi 5 kerajaan, termasuk dalam zona netral, dan tidak termasuk dalam cakupan geografis kekuatan pihak manapun. Dimungkinkan untuk memulai pertempuran kapan saja, dan tidak ada yang namanya aparat penegak hukum, jadi sangat berbahaya. Jika jadwal ditunda terlalu lama dan para pemain lebih lemah dari mereka setelahnya, mereka juga akan menghadapi bahaya dalam perjalanan pulang. Oleh karena itu, pertarungan cepat tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk mengurangi risiko. Dari 2 tim Kekaisaran Yuanyang, tim utamanya adalah tim Su Yang, tetapi kali ini, Su Yang tidak bermain secara langsung, menyisakan kesempatan kepada mereka berlima. Menurut Su Yang, setelah mandi kekuatan Long Yuan, mereka semua perlu melakukan pengalaman tempur yang sebenarnya dan mengintegrasikan kekuatan ini dengan diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat membuat lebih banyak kemajuan.
Tim lain benar-benar membuat jumlahnya. Yuan Haotian secara acak memilih 5 pembangkit tenaga muda dari Presbyterian Hall, dan mereka semua mengatur tim di tingkat dunia gua. Dia benar-benar mengandalkan beberapa orang yang dibawa oleh Su Yang ini. Yuan Haotian memahami bahwa dengan pengaturan dirinya dan kekaisaran Yuanyang seperti itu, tidak mungkin meninggalkan Su Yang, dewa kekayaan yang hidup, selamanya. Bagaimanapun, semua yang menjadi miliknya adalah meninggalkan kekaisaran dalam sebulan, hanya mengandalkan dia untuk menstabilkan situasi. Yuanyang perkembangan masa depan kekaisaran juga sulit selangkah demi selangkah, dan tidak ada ruang untuk relaksasi. Di game pertama, tim pertama Kekaisaran Yuanyang melawan tim kedua Kekaisaran Xuanyuan. Tim kedua Akademi Longshou melawan tim kedua Belajar Solo. Silakan masuk tim. Pembawa acara adalah murid pertama dari generasi muda Qian Yunzong. Setelah suara keras dilepaskan, yang kuat dari berbagai pihak muncul di atas panggung satu demi satu, yang juga memenangkan sorakan hangat dari puluhan ribu tentara di tempat kejadian. Kompetisi 10 besar perguruan tinggi sebenarnya adalah pertemuan generasi muda terkuat di seluruh 3.000 negara bagian. Belum lagi kejuaraan, merupakan hal yang sangat terhormat untuk bisa masuk 3 besar. Adapun tim Su Yang mempesona, secara alami menjadi nomor 1 ketika mereka datang, tetapi mereka juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk bertemu dengan orang-orang di Kekaisaran Jin Utara. Perlu disebutkan bahwa selama periode ini, Su Yang tampaknya merasa bahwa mata di sekitarnya akhirnya menyapu dirinya, dan kekuatan mental yang kuat memungkinkannya untuk mengunci posisi orang-orang ini tanpa melihat mereka. Selain beberapa pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Jin Utara yang murni bermusuhan, mata beberapa wanita cantik di Kekaisaran Bulan Dingin juga selalu tertuju padanya, yang membuat Su Yang sedikit bingung. Kekaisaran Han Yue juga merupakan kekuatan teratas dari 3.000 negara bagian. Garis ini dianggap sebagai wanita yang berkuasa, dan kaisar juga seorang wanita. Dikatakan bahwa itu juga negara dengan wanita tercantik di 3.000 negara bagian. Penampilan ini juga diawasi ketat oleh garis lain, tetapi saya tidak tahu mengapa. Su Yang telah menjadi eksistensi unik di mata orang-orang ini. Tim kedua? Biro Kesejahteraan. Kalian bisa istirahat, aku bisa menyelesaikannya sendiri dan biarkan aku menunjukkan pusat perhatian. Long Kun tahu bahwa rekan satu timnya ini memiliki lebih banyak bug daripada yang lain. Jika dia melakukannya bersama, dia pasti tidak akan menunjukkan levelnya. Sebelum pertempuran dimulai, dia buru-buru menjelaskan beberapa kata di belakangnya. Jangan ceroboh. Ini adalah medan perang dari 10 akademi teratas. Tidak ada orang yang bisa ikut berpartisipasi adalah kelompok yang lemah. Jangan meremehkan musuh. Sebelum Bai Lian Sui selesai berbicara, Long Kun sudah bergegas keluar, 2 api merah yang sangat panas terkondensasi di telapak tangannya. Bagaimana situasinya dengan orang ini? Apakah dia akan memukul 5? 3 pangeran, bagaimana menghadapinya? Pemuda jangkung berbaju emas mencibir di kepala, tunjukkan padanya warna untuk dilihat, biarkan dia melihat dengan jelas siapa lawannya. Pemimpin tim kedua Xuanyuan adalah pangeran ketiga dari Kekaisaran Xuanyuan. Basis kultivasi tingkat menengah langit gua tidak terlalu tinggi, tetapi Kekaisaran Xuanyuan adalah tim terkenal dengan pertarungan tim yang sangat canggih, dan pemuda Long Kun yang tertegun melakukannya. Tidak menyadari keberadaan seperti apa orang-orang yang berdiri di depanku ini. Keciut. 4 sosok di belakangnya menghilang seketika, dan paksaan diam-diam datang dengan tenang di udara. Tidak baik. Long Kun secara naluriah menyadari bahayanya, dan begitu dia berhenti, penjaga tubuh kura-kura misterius Qi segera muncul. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, aura pembunuhan yang sangat kuat segera mengelilinginya dengan erat, dan titik vital mematikan di tubuhnya secara bersamaan dikunci oleh kekuatan tendangan besar dari 4 kaki lawan. Tidak ada keraguan bahwa jika bukan karena Long Kun memiliki perlindungan tubuh kura-kura misterius, dia akan menjadi orang yang tidak berguna sekarang. Sungguh kecepatan tubuh yang ganas, mata telanjang saya tidak bisa melihat gerakan mereka sama sekali. Long Kun terkejut di dalam hatinya dan punggungnya dingin, dan dia hanya merasa bahwa kekuatan ini telah melebihi perkiraannya. Benar saja, tidak ada tim yang datang untuk berpartisipasi diberikan apa-apa, bahkan tim kedua. Kekuatan semacam ini cukup luar biasa.
Ling Qingshu dan yang lainnya juga secara naluriah memainkan sedikit lebih banyak energi. Terlihat bahwa intensitas permainan di sini tidak sebanding dengan intensitas Akademi Jiwa Suci. Orang-orang yang datang ke sini adalah 3 generasi muda teratas di Daozhou. Karakter. Ledakan. Perut Long Kun membanting, meledakkan luas tubuhnya keluar, dan untuk sementara mengguncang keempat orang itu ke belakang, menyingkirkan rasa jijiknya pada lawan, dan ekspresinya menjadi serius lagi. Ketiga pangeran itu menembak pada saat yang sama, dan pada saat mereka melayang ke udara, ujung pedang samar dilepaskan di sekitar kaki kanan. Itu, tulang pedang. Ling Yao berkata dengan kaget. Yang disebut tulang pedang adalah bakat unik perbaikan pedang sebagai harta tertinggi. Kebanyakan dari mereka adalah tulang khusus yang lahir ketika mereka lahir. Mereka dapat menggunakan bentuk tulang khusus mereka untuk melepaskan pedang yang sebanding dengan pedang yang kuat. Serangan spiritual artinya. Dan kaki kanan pangeran ketiga jelas merupakan energi pedang yang sangat murni dan kuat yang meledak dari tulang pedang bawaan. Long Kun mendengus dingin, dan Suang Wei Gangqi memberkati beberapa kali lagi, dan melayangkan pukulan untuk menghadapi kekuatan ketiga pangeran. Aku ingin melihat apakah kakimu keras atau tinjuku keras. Gemuruh. Kekuatan ledakan yang kuat meledak di udara, dan penonton yang terkejut dari segala arah menatap lebar mata mereka. Kedua orang ini memiliki latar belakang yang sangat dalam, terutama pemuda dari Kekaisaran Yuan yang ini. Kekerasan fisiknya sangat menakutkan sehingga dapat memblokir tulang pedang bawaan dari 3 pangeran Kekaisaran Suanyuan dari depan. Benar-benar tidak mudah. Semua orang tenggelam dalam emosi kaget mereka. 5 lawan telah dikelompokkan ke satu tempat, dan mereka meluncurkan pengepungan bersama di Long Kun. Wah, kamu sangat kuat, tapi penghinaanmu terhadap kami akan berakhir hari ini. Sinar cahaya dingin keluar dari mata ketiga pangeran, dan Suanyuan 7 Kills 5 dalam 1 datang. Tidak bagus, berbahaya. Bai Lian Sui berseru bahwa dia akan bergabung dengan kelompok pertempuran dengan 4 orang di belakangnya, tetapi ternyata sudah terlambat. Tim kedua Kekaisaran Suanyuan dan tim beranggotakan 5 orang bekerja sama dengan sangat baik. Keduanya terus berputar dengan kecepatan tinggi di luar, membentuk blokade lengkap cahaya dengan energi spiritual mereka sendiri. 2 orang di sisi melakukan teknik blokade fisik pada Long Kun, dan 2 lampu pedang ungu hitam muncul dari udara tipis, menahan Long Kun di udara. Dan pangeran ketiga, pada saat ini, sudah mencubit taktik itu dengan kedua tangannya, mengembunkan pedang cahaya dingin yang sangat transparan. Rasakan siksaan yang menyakitkan. Mendesis. Tepi pedang sangat mengerikan, kekuatan pedang ini sudah dapat mengancam yang kuat di puncak gua, para bikhu di bawah alam Yuanshen biasa, dalam susunan pembunuhan 5 dalam 1, sama sekali tidak mungkin memiliki vitalitas. Tentu saja, ada peraturan yang jelas dalam kompetisi ini bahwa Anda tidak dapat membunuh lawan Anda secara jahat, jika tidak mereka akan langsung didiskualifikasi. Ketiga pangeran dari Kekaisaran Suanyuan tidak berniat untuk benar-benar membunuh Long Kun, tetapi tidak sulit untuk membuatnya terluka parah dan menghapus fondasi kultivasinya. Gemuruh. Serangan pedang yang menakutkan segera menembus dada Long Kun. Rekan satu tim di belakang Bai Lian Sui menunjukkan ekspresi gugup, tetapi Suyang, yang menjaga sisi Yuan Hao Tian, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Khawatir tentang Long Kun. Yang mulia, bagaimana menurut Anda, Long Kun? Yuan Hao jelas juga sedikit khawatir, dan mengarahkan tatapan ingin tahu ke Suyang. Yang mulia telah terlalu mengkhawatirkan. Selama Long Kun tidak ingin mati, mustahil baginya untuk diancam oleh anggota tim kedua Kekaisaran Suanyuan. Bagaimanapun, Yuan Hao Tian juga merupakan pembangkit tenaga listrik puncak Yuanshen Realm tingkat atas, bagaimana dia tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari tembakan lawan kali ini? Dari sudut pandangnya, pedang ini benar-benar tertusuk, dan keabadian Long Kun juga akan berakhir dengan sia-sia. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak tahu efek amplifikasi seperti apa yang diberikan darah naga perak pada orang-orang ini. Zheng. Dalam sekejap, ketika Long Kun mengangkat matanya secara tiba-tiba, dan pupilnya bersinar dengan cahaya hijau aquamarine, tubuh fisiknya tiba-tiba berubah menjadi besi hitam abadi, tidak bisa ditembus dengan pedang, tombak, air dan api. Apa? Apakah ini sangat sulit?
Keempat rekan satu tim di sekitar pangeran ketiga benar-benar tercengang. Melihat gelombang pemenggalan ketiga pangeran ini tidak hanya gagal mencapai efek yang diinginkan, tetapi sebaliknya, bahkan pertahanan lawan pun belum rusak, yang memang memalukan. Xuanyuan Rulie, Kaisar Kekaisaran Xuanyuan, tidak terlalu menunggu untuk melihat putra ketiga ini. Awalnya, pangeran ketiga berharap untuk menonjol dalam kompetisi ini dan membiarkan ayahnya memandangnya dengan kagum. Saat bertemu Suyang, dia hanya bisa menyalahkan dia. Aku tidak beruntung. Xuanwu mengejutkan jiwa. Long Kun sebenarnya sedikit marah, dan 5 orang mengalahkannya satu, yang membuat Long Kun yang memiliki rasa keberadaan tak tertahankan. Sedikit yang dia tahu bahwa dia sedang menunggu lawannya untuk melancarkan serangan balik yang kuat. Jika Anda tidak menyebutnya, itu blockbuster. Gemuruh. Sinar cahaya biru meledak, dan efek counter shock bawaan Xuanwu True Art mengejutkan semua orang di sekitar, dan 5 pembangkit tenaga listrik tim kedua Kekaisaran Xuanyuan terbang pada saat yang sama. Bagaimana ini mungkin?